Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang menganggotakan saya Rima Nabila Maulani, NIM 118210051, Sinta Silvia 118210059, dan Trisma Nurul Fauzia NIM 118210073. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan sosial emosional berdasarkan pada perkembangan anak. Pada guru sering sibuk sendiri memikirkan segala sesuatu yang akan dilakukan dalam pengembangan program pembelajaran sehingga menyita waktu yang cukup banyak. Menurut Berdekab 1987 memberikan salah satu solusinya, yaitu program tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi, bukan anak yang disesuaikan dengan program, tetapi program yang disesuaikan dengan anak. Jawaban itulah yang membuat setiap permasalahan yang selama ini terjadi. Berdekab sangat menekankan bahwa perkembangan pembelajaran anak usia dini berbasis pada perkembangan dan kebutuhan anak, serta disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak. Dengan pengembangan pembelajaran berdasarkan DAP, tindakan guru akan lebih efektif dan tepat sasaran karena pembelajaran akan menjadi lebih optimal. Yang selanjutnya, ada batasan pembelajaran berdasarkan DAP. Pengembangan atau pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak artinya bahwa pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar adalah dari anak itu sendiri, bukan dari sisi pemikiran guru. Menurut Weikert 1996 dalam Claudian Eliasson dan Lojackson 1994. Jadi, pendekatan yang dilakukan berupaya memfasilitasi agar tujuan-tujuan dan kegiatan belajar dapat diintegrasi dengan dimensi-dimensi perkembangan anak, baik dimensi kelompok maupun dimensi individu. Menurut Maurice Elias, DKK 1999, perkembangan tersebut dikembangkan sejak mereka mengalami pertumbuhan secara nyata dan disesuaikan dengan situasi dengan kehidupan unik setiap anak. Menurut Al-Mabrur 2003, bahwa DAP dipandang sebagai keputusan profesional tentang keberadaan anak dan pendidiknya yang didasarkan atas pengetahuan perkembangan dan belajar anak, kekuatan, minat, dan kebutuhan anak di dalam kelompok serta konteks sosial budaya di mana anak hidup. Nah, para guru juga dapat mengintegrasi tujuan kegiatan dan perkembangan anak, maka guru harus memahami kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak jika ingin menjadi guru profesional. Selain itu, guru juga harus mempunyai arahan dan bimbingan yang tepat bagi anak agar anak bisa mengekspor lingkungan melalui setiap tahapan perkembangan pada anak yang bermakna dalam situasi senang, menarik, serta relevan. Nah, adapun dorongan yang membuat anak menjadi relevan. Yang pertama, mendorong anak melalui kolaborasi atau bekerja sama dengan teman sebayanya, misalkan melalui kegiatan yang membangun kolaborasi produktif yang sesuai minatnya, ataupun menggunakan beberapa cara yang fleksibel dalam kelompok anak dan memungkinkan anak sewaktu-waktu untuk bekerja sama kelompok kecil atau bersama dan bekerja sendiri. B. Penggunaan strategi pembelajaran yang luas untuk memperkaya pengalaman belajar dan perkembangan anak.
dengan cara misalkan membantu anak mengembangkan kemampuan berinisiatif, memilih, dan merencanakan, ataupun anak dapat mengajukan masalah, misalkan pertanyaan, komentar, dan saran sehingga dapat menstimulasi pemikiran anak dan memperluas pengalamannya. Yang selanjutnya, C. Memfasilitasi anak untuk mengembangkan rasa bertanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan orang lain. Misalnya, dapat mengarahkan anak kepada perilaku yang lebih jelas dan diterima oleh anak setiap mengingatkan anak kepada aturannya. Misalkan, mengingatkan anak harus tepat waktu ke sekolah, kayak gitu. Yang terakhir, pengembangan kurikulum yang memadai bagi pengembangan anak dengan memperhatikan keindahan-keindahannya. Misalnya, anak dapat mencakup semua wilayah perkembangannya, mencakup rentangan yang luas dan disiplin. Anak sudah siap pada dirinya dan kemampuan awal yang dikuasai untuk melalui pengalaman barunya, ataupun dapat mengintegrasi kemampuan dasar misalkan membaca, tulis, dan berhitung. Nah, pembelajaran ini lebih berorientasi pada perkembangan anak, lebih banyak memberi kesempatan kepada anak untuk belajar dengan cara yang tepat dan fakta secara individual. Guru harus menghubungkan, menyesuaikan, mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kondisinya. Nah, selanjutnya prinsip pembelajaran berdasarkan DAP. Pembelajaran berbasis ini memiliki jumlah prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, semua aspek pada anak saling terkait dan membatasi kemampuannya dan mempermudah sehingga perkembangan lancar. Yang kedua, perkembangan terjadi pada relatif teratur sehingga pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada anak dapat diprediksi terutama 9 tahun awal. Yang ketiga, perkembangan berlangsung secara bervariasi antara anak satu dengan yang lain. Yang keempat, pengalaman pertama pada anak mempunyai efek langsung terhadap perkembangan secara individual. Yang kelima, perkembangan berlangsung kepada arah yang mengandung kompleksitas, taatan, dan interaksi yang lebih besar, sehingga anak dapat memperoleh pengetahuan secara simbolik dengan menampilkan pengalaman melalui media, misalkan media boneka, misalkan seperti itu. Yang keenam, perkembangan anak dipengaruhi oleh konteksi sosial budaya seperti keluarga, lingkungannya. Yang ketujuh, anak adalah pembelajaran yang aktif. Pengalaman bekerja mereka diperoleh di lingkungannya. Yang ke-8, perkembangan anak adalah hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Yang ke-9, bermain adalah wahana anak-anak yang penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitifnya. Jadi anak-anak tuh tidak boleh hanya belajar saja, tapi harus ada bermainnya. Misalkan belajar sambil bermain seperti itu. Yang ke-9, perkembangan anak akan meningkatkan jika anak mempunyai kesempatan untuk mempraktikkan keterampilannya. Misalkan anak mempunyai keterampilan menggambar, menggambar ataupun cerita, menari. 11, anak mempunyai cara untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilannya yang berbeda-beda. Jadi anak itu mempunyai cara keterampilannya yang berbeda-beda. Misalkan anak ini caranya dengan bermain,
atau anak ini caranya dengan mendengarkan cerita. Dan selanjutnya, rambu-rambu dalam pengembangan DAP. Suatu rancangan DAP harus betul-betul berpijak pada dimensi-dimensi berdasarkan sehingga aspek perkembangan karakteristik dan kebutuhan anak terakomodasi secara efektif. Misalkan yang pertama, pengembangan masyarakat pembelajaran yang peduli. Dilakukan dengan jalan mempertimbangkan dan memperkokoh reaksi antara orang dewasa dengan anak, anak dengan anak, guru dengan guru, dan guru dengan keluarga. Reaksi ini diarahkan untuk misalkan memungkinkan pihak yang satu berkontribusi dengan pihak lain, memungkinkan anak belajar dengan diri sendiri dan dunianya, memungkinkan anak belajar berkelompok dan kooperatif dalam pengembangan suatu proyek, memungkinkan anak melakukan gerakan-gerakan fisik, memungkinkan anak memperoleh pengalaman yang bermakna dan melakukan dan mengenal sesuatu. Yang kedua, pembelajaran yang memperkaya perkembangan dan hasan anak. Dalam mengambil keputusan atau tindakan pendidikan, guru sebaiknya harus menghargai dan menerima dan memperlakukan anak sesuai dengan martabatnya, terus memahami setiap anak dengan baik, misalkan memperhatikan kebutuhan dan kompetensi anak, mengamati permainan yang dispontankan anak secara berlanjut, memahami perkembangan anak dan hasan belajar anak dalam konteks keluarga dan masyarakat. Terus misalkan mendorong anak dalam berkolaborasi atau kerjasama dengan teman sebayanya, misalkan kegiatan yang sesuai dengan kolaborasi dengan minat anak, atau bermain, misalkan melukis, terus memungkinkan anak bekerja sendiri atau berkelompok kecil dan kelompok besar. Terus selanjutnya, pengembangan kurikulum yang memadai bagi perkembangan anak dengan memperhatikan kaidah-kaidahnya. Misalkan mencakup seluruh wilayah perkembangan anak, mencakup rentang yang luas dan interdisiplin yang relevan secara sosial berdasarkan pada pengetahuan, mengintegrasi kemampuan dasar, misalkan menulis, berhitung, dan membaca. Terus yang selanjutnya, asesmen perkembangan dan belajar anak. Asesmen di PAUD atau di TK sulit dilakukan karena perkembangan belajar anak berlangsung sangat cepat dalam konsep kultural dan bahasa yang spesifik. Asesmen tidak akurat dan bisa menimbulkan bahaya bagi perkembangan anak. Asesmen dapat dilakukan dengan paduan berikut, misalkan dengan dilakukan secara berlanjutan, strategis dan tujuan, terus merefleksikan kemajuan perkembangan asesmen yang sudah tercapai anak, terus sesuai dengan usia dan pengalaman anak, terus dirancang untuk memperoleh informasi perkembangan anak, terus penilaian berdasarkan pada pengamatan orang tua dan guru. Yang selanjutnya, pengokohan hubungan timbal balik dengan keluarga. Peran keluarga dalam mengembangkan pendidikan merupakan pembentukan pembiasaan pada diri anak. Keluarga merupakan pendidikan pertama yang diperoleh anak. Pendidikan dalam keluarga bisa dikatakan sebagai pendidikan informal. Pendidikan informal dalam keluarga akan banyak membantu dalam meletakkan dasar pembentukan anak, misalnya sikap religius, disiplin, tata krama, sopan santun, lembut, rajin, rapi, penghematan atau pemborosan, dan sebagainya yang dapat ditumbuh
dan dikembangkan senada dan seirama dengan kebiasaan di dalam keluarga. Tergantung dari pihak keluarga cara mendidik seperti apa. Jika dalam keluarga anak dididik dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka akan memiliki kepribadian yang baik. Namun jika dalam keluarga anak cenderung tidak diperhatikan, pihak keluarga cuek terhadap kebiasaan anak, bisa jadi anak itu memiliki kepribadian yang kurang baik atau nakal karena dibiarkan ia berteman dengan siapa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas tentang implikasi DAP dalam pembelajaran sosial emosional anak. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dimensi perkembangan yang harus diperhatikan. Sesuai namanya DAP, oleh sebab itu, sebelum mengembangkan program pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kriteria dan rambu-rambu DAP terdahulu, maka harus memahami, mengenal, dan mengapresiasi setiap aspek perkembangan dan pertumbuhan anak. Untuk mengembangkan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan sosial emosional anak, harus memperhatikan karakteristik program berbasis DAP terlebih dahulu. Misalnya yaitu sebagai berikut. Pada usia 0-2 tahun, maka karakteristik yang akan muncul yaitu memberikan reaksi yang berbeda pada suara yang berbeda, membalas senyuman pada orang lain, bersikap senang apabila kebutuhannya terpenuhi, tertawa dan menjerit ketika diajak bermain dan lain-lain. Pada usia 2-4 tahun, maka akan muncul karakteristik pengembangan sosial emosional seperti mulainya senang bergaul dengan teman, meniru kegiatan orang dewasa, memperlihatkan rasa kecemburuan, mulai mandiri mengerjakan tugas, senang menirukan lagu dan dongeng, dan lain-lain. Selanjutnya, pada usia 4-6 tahun, maka akan muncul karakteristik perkembangan sosial emosional sebagai berikut. Dapat melepaskan ikatan emosi, dapat menunjukkan sikap ramah, dapat bertindak sopan santun, menolong sesama teman, mampu bermain dan bekerja sama dengan kelompok, dan lain-lain. Yang terakhir, usia 6-8 tahun. Berpenampilan rapi dan bersih dalam kehidupan sehari-hari, berkomunikasi dengan orang dewasa, belajar memindah persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada prosedur pengembangan pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak dengan berbeda dengan pembelajaran tradisional yang telah didominasi oleh peran guru. Misalnya, guru lebih banyak memberikan tugas kepada anak-anak. Materi, strategi, metode, dan tujuan-tujuan pembelajaran tradisional itu lebih menekankan pada harapan-harapan guru. Namun, dalam pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan anak, guru perlu lebih banyak memberi kesempatan kepada anak-anak untuk belajar dengan cara-cara yang tepat. Misalnya kan anak itu mengerjakan belajar itu kan berbeda-beda. Ada yang bermain sambil belajar sambil bermain, dan yang lain-lainnya. Umpamanya melalui pengalaman nyata, melakukan eksplorasi yang bermakna dalam situasi yang menyenangkan bagi anak serta terpadu dengan pengalaman anak. Dalam mengimplementasikan program pengembangan atau pembelajaran yang berbasis DAP, maka guru harus memahami beberapa persyaratan. Yang pertama itu ada persyaratan pemilihan atau pendekatan kurikulum. Kurikulum sangat diarahkan pada perkembangan semua aspek kehidupan anak. Kurikulum yang dianggap cocok untuk anak usia dini adalah kurikulum yang terpadu karena dapat mengakomodasi minat, usia, dan konteks pada pengalaman anak. Keunggulan pendekatan ini adalah dapat mengapresiasi perbedaan dan kesamaan yang terjadi di sekitaran anak. Yang kedua
ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, perencanaan berdasarkan pada pemahaman bagaimana anak berkembang dan belajar. Yang kedua, rancangan program didasarkan pada pemahaman tentang hubungan antara pengalaman awal dan pengalaman anak berikutnya. Yang ketiga, guru harus memahami karakteristik perkembangan yang khas dan variasi perkembangan yang mungkin terjadi, serta bagaimana baiknya mendukung anak belajar pada periode berikutnya. Yang keempat, menyediakan sejumlah alternatif kegiatan inti yang dapat dipilih, direncanakan, dan dikembangkan lebih lanjut untuk mengembangkan sosial emosional anak. Yang selanjutnya ada persyaratan hal-hal yang harus diperhatikan saat pelaksanaan kegiatan. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang bermakna untuk berpartisipasi aktif sehingga dapat membangun rasa percaya diri. Yang kedua, membantu keeratan kelompok anak dan memenuhi kebutuhan anak secara individual. Yang ketiga, guru mendorong anak-anak mengembangkan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi melalui kegiatan berbicara, mendengarkan, dan bercakap-cakap dengan anak yang lainnya. Yang keempat, guru mendorong anak untuk dapat bekerja secara kolaboratif. Yang selanjutnya ada prinsip pengembangan sosial emosional secara menyeluruh atau holistik. Dalam prinsip pengembangan sosial emosional ini dibagi menjadi dua prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional anak. Prinsip yang pertama yaitu pengembangan pembelajaran yang berdasarkan DAP yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Yang kedua akan mempelajari secara yang lebih konkret tentang betapa pentingnya para orang tua maupun guru dapat mengembangkan dan membelajarkan anak dengan membijak pada cara dan strategi yang bersifat holistik, upaya memahami dan menangani anak secara menyeluruh. Dengan demikian, pertumbuhan, perkembangan, dan potensi belajar anak dapat lebih terfasilitasi secara optimal dan seimbang. Yang selanjutnya, pengembangan program pembelajaran secara holistik. Pendekatan holistik ini sangat diperlukan guru dalam mengembangkan kemampuan anak karena kurangnya penanganan salah satu aspek perkembangan anak akan dapat mengganggu perkembangan kemampuan anak. Perkembangan sosial emosional ini juga sebagai bagian dari perkembangan anak yang sekaligus sebagai bagian dari perilaku anak. Keadaannya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan dimensi perkembangan lainnya yang ada pada anak. Kemampuan di bidang keterampilan sosial akan ditunjukkan oleh anak secara baik jika anak merasa aman secara psikologis maupun fisiologis. Sebaliknya, jika anak mendapatkan tekanan dari segi psikologis atau fisiologis, maka hal itu akan mempengaruhi perilaku sosial emosional anak. Maka sosial emosional anak itu akan terpengaruh. Begitu pula, berbagai ekspresi sosial emosional anak akan sangat dipengaruhi oleh rangsangan psikologis maupun fisiologis yang diterimanya. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa orang tua maupun guru sebaiknya harus mengembangkan program pembelajaran anak yang berpijak pada konsep holistik. Dengan kata lain, prinsip holistik harus menjadi salah satu prinsip dan landasan utama dalam setiap usaha yang ditujukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya berikut ini adalah alasan pentingnya guru menggunakan prinsip holistik dalam membantu perkembangan sosial emosional pada anak. Yang pertama, secara langsung maupun tidak langsung telah terbukti bahwa berbagai dimensi perkembangan dan lingkungan memberikan pengaruh dan dampak, baik dampak positif maupun dampak yang negatif pada setiap anak. Kemampuan orang tua atau guru dalam mendeteksi dan memaknai berbagai faktor pengaruh akan sangat menentukan keberhasilan pemberian bantuan, tindakan, dan intervensi pada
pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, setiap fokus terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang mempertimbangkan secara luas antara satu bidang dan bidang lainnya dapat lebih mengoptimalkan tugas untuk fungsi perkembangan yang sedang dijalani oleh anak. Jadi, pengembangan sosial emosional yang mengintegrasikan psikologis, fisik, mental, dan unsur lingkungan yang menyertainya akan menghasilkan program yang lebih utuh dibandingkan dengan pengembangan sosial emosional yang berdasarkan satu atau dua sudut pandang saja, misalnya dilihat dari sudut pandang psikologi saja. Yang terakhir ada tindakan memfasilitasi perkembangan sosial emosional anak yang berpijak pada landasan holistik akan menghasilkan program yang lebih terencana, teratur, dan komprehensif. Dalam mengenal atau memahami faktor-faktor perkembangan sosial emosional, maka guru memerlukan keterampilan khusus dan mungkin memerlukan waktu khusus untuk pembuatan program perencanaan pembelajaran yang berisi pilihan-pilihan kegiatan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai batasan landasan holistik dalam pengembangan sosial emosional anak. Untuk menggunakan landasan holistik dan dalam memfasilitasi dan membantu perkembangan anak baik secara umum maupun khusus, kita perlu mempelajari batasan operasional dalam pengembangan sosial emosional anak pada anak TK. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya mengakomodasi landasan holistik pada program pengembangan sosial emosional dapat terakomodasi secara memadai pada semua tahapan, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahapan evaluasi serta tindak lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tahapan perencanaan. Pada tahapan ini, orang tua atau guru memiliki gagasan untuk mengembangkan kemampuan sosial emosional anak, hendaklah menginventarisasi berbagai pengaruh yang akan membawa dampak terhadap mengembangkan sosial emosional anak. Semua hal yang diperoleh dijadikan dasar untuk mengembangkan perencanaan yang akurat dan diterapkan, baik dalam penentuan tujuan, perumusan kompetensi dan hasil belajar, pemilihan dan penyediaan materi, penyiapan media dan sumber belajar serta aspek pendukung lainnya. Salah satu contoh untuk tahapan perencanaan yang dilakukan oleh guru ini seperti contohnya membuat RPPM dan RPPH. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini, pembelajaran anak TK yang berlandaskan holistik haruslah menggunakan berbagai strategi dan pendekatan anak dengan media, baik media auditif, visual, kinetik, kontak langsung maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Nah, jadi guru juga harus menyiapkan media gitu ya untuk pembelajarannya agar pembelajarannya dapat dilakukan secara efektif serta murid juga tidak bosan ketika sedang belajar. Nah, yang terakhir itu adalah tahapan evaluasi. Setelah kita melakukan tahapan perencanaan serta pelaksanaan, maka akan diadakan tahapan evaluasi dan tindak lanjut. Maksudnya adalah kegiatan evaluasi perkembangan anak tidak hanya terfokus pada apa yang telah dicapai. Evaluasi haruslah bersifat komprehensif, artinya menyeluruh dalam melihat hasil ataupun kegagalan. Ketika nanti dievaluasi mendapatkan hasil yang gagal, maka kita harus memperbaikinya di minggu yang akan datang. Kalaupun ada keberhasilan, maka kita harus mempertahankannya dan kalau bisa ditingkatkan lagi. Jadi jangan memandang bahwa tahapan evaluasi ini hanya memandang ke arah yang gagalnya saja, enggak, tapi yang baiknya juga harus dipandang atau yang keberhasilannya juga harus dipandang. Yang selanjutnya yaitu mengenai implikasi pendekatan holistik untuk pengembangan sosial emosional anak dalam pembelajaran anak di TK. Yang ke-1,
Anak akan belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi, serta merasakan aman dan tentram secara psikologis. Yang kedua, pilihlah kegiatan yang paling tepat untuk mengembangkan potensi anak usia TK, yaitu yang dapat memberi kesempatan kepada anak setiap harinya melalui multisensori atau kegiatan yang dapat merangsang seluruh indera anak. Nah, kita nggak akan mungkin ngasih kegiatan ke anak TK itu yang tingkatannya seperti anak SMA. Atau kita memberikan kegiatannya seperti kegiatan kepada anak SMP dan anak SD, ya nggak mungkin gitu kan, karena anak TK dan anak SD, anak SMP dan anak SMA kan tidak sama kegiatannya, ada tingkatannya yang berbeda. Yang ketiga yaitu belajar anak dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan fisik maupun psikologis. Nah, yang keempat, anak belajar dengan gaya yang berbeda. Ada yang belajar dengan menggunakan gaya visual, auditif, kinestetik, ataupun ekspresif. Nah, yang kelima, beberapa prinsip anak TK yang harus diperhatikan guru. Yang pertama, belajar anak dipengaruhi oleh kematangan. Yang kedua, anak-anak belajar melalui kombinasi pengalaman. Yang ketiga, anak-anak mengekspresikan belajar dengan seluruh inderanya. Yang keempat, rasa aman secara psikologis merupakan hal penting yang harus dimiliki anak dalam proses belajar. Yang kelima, suasana yang menyenangkan akan mengundang anak menjadi lebih kreatif dibandingkan dengan suasana yang penuh tekanan. Nah, untuk suasana yang menyenangkan, gurunya pun harus mampu membuat situasi dan kondisi di kelas ini menjadi aman, tenang, nyaman, terus menyenangkan. Karena kalau misalkan kita mampu membuat situasi dan kondisi kelasnya menjadi lebih baik, terus menyenangkan juga, nanti anaknya bakal bersemangat belajar gitu ya. Kan anak TK nggak mungkin diem aja ketika belajar, nggak bergerak atau apa kayak gitu ya. Nah, kita akan membahasnya secara satu persatu di sini. Belajar sesuai kematangan anak, terus terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologis. Maksudnya adalah kebutuhan fisik yang harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan nutrisi atau gizi dan kerja struktur tubuh. Sedangkan kebutuhan bersifat psikologis adalah yang mengarah pada motivasi, minat, serta kestabilan emosional anak pada sebelum melakukan kegiatan, sedang berlangsungnya kegiatan, maupun pada akhir kegiatan. Terus lingkungan fisik, psikologi, serta budaya, kegiatan yang merangsang seluruh inderanya. Terus anak belajar melalui kombinasi pengalaman. Nah, ini hampir sama kayak yang di atas ya tadi, hanya ada penjelasannya yang mengenai kebutuhan fisik dan psikologisnya saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan sosial emosional anak berlandaskan pendekatan holistik. Pembelajaran SOSEM pada anak TK harus mencerminkan hal-hal yang dituntut oleh prinsip-prinsip pendekatan holistik. Walaupun mungkin secara lebih khusus membutuhkan penyesuaian berdasarkan kesanggupan dan kemampuan pihak-pihak yang mengelolanya. Menurut Syamsu Yusuf, menyatakan keterampilan yang hendaklah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, harus memberikan makanan dan memelihara kesehatan fisik anak. Yang kedua, melatih dan menyalurkan kebutuhan fisiologi seperti toilet training. Yang ketiga, mengajar dan melatih keterampilan berbahasa, merawat diri, dan keamanan diri. Yang keempat, mengenalkan lingkungan kepada anak seperti lingkungan keluarga, saudara, tetangga, dan masyarakat sekitar. Mengajarkan tentang budaya, nilai-nilai agama, dan mendorong anak untuk menerimanya sebagai bagian dari dirinya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan interpersonal untuk melatih anak untuk berperilaku saat berhubungan dengan orang lain. Yang ketujuh, membimbing, mengoreksi, dan membantu anak untuk merumuskan tujuan dan merumuskan aktivitasnya. Nah, itu adalah
unsur-unsur yang harus dipenuhi ketika pengembangan sosial emosional yang berlandaskan pada pendekatan holistik. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan dan kita diskusikan bersama. Terima kasih.